Kami mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya bagi seluruh korban dan keluarga korban yang ditinggalkan atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Sekarang kita bahas di KASO, Kaji Sosial. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan. Yap, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum sholat, silakan sholat dulu karena sholat lebih penting daripada video. Ya, teman-teman semua, kali ini kita mau membahas yang ini nih teman-teman, tragedi yang baru terjadi di Kanjuruhan Malang. Tapi sebelum teman-teman semua cari tahu lagi ada apa dan gimana dalam sosiologi, di sini udah ada dua orang yang menemani aku di sini. Sekarang ada Kak Alia, lalu ada Kak Lutia. Ya, mereka berdua ini adalah anggota Soskolimpik gitu ya, di sekolah yang memang khusus untuk punya konsep tersendiri terhadap fenomena sosial ataupun politik yang terjadi di Indonesia. Yap, kita mulai dulu dari Kak Alia dan Kak Lutia. Oke, jadi kamu tahu gimana sih? tragedi Kanjuruhan itu ada bentrok antara Arema yaitu Supporternya, kalau supporter Arema maksudnya bukan tim Arema. supporter Arema sama anggota Persebaya. Kenapa? Ya gara-gara mungkin supporternya itu nggak terima saat Arema kalah pertandingan di Liga 1. Nah, terus ada bentrok yang terjadi dan hasil ada 125 orang yang jadi korban atas bentrok itu, dan 7 orang dari 125 itu adalah anak-anak. Dan hal ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2022. Yang seperti tadi emang udah lama banget ya di Kanjuruhan ini. Dan kalau nggak salah ada beberapa faktor juga yang dari awal sudah berperan dalam terjadinya tragedi ini. Tadi bilang kedua supporter yang mendukung, ada dari Konya atau event organizer-nya. Kenapa? Karena pada saat itu direncanakan penjualan tiket sebanyak 30.000 tiket, sementara yang dijual ada 43.000 tiket di total. Dan dijanjikan bahwa pertandingan ini akan berlangsung di sore hari, sementara dilaksanakan pada malam. Oke, kan kalau dari beberapa faktornya ya tadi ya. Tadi juga disampaikan ke Alia yang ada 125 korban dan anak. Jumlah itu tuh sesungguhnya ini tuh. Jumlah yang dirilis resmi oleh pemangku kepentingan. Oke ya, itu ada kemungkinan lebih dari itu. Bagaimana biasanya? Sudah tahu mungkin pemangku kepentingan akan apa mungkin ya, biar nggak terlihat terlalu parah. Tapi yang di sini jadi concern juga kemarin tuh biasanya teman-teman, biasanya itu tawurannya itu antara kelompok supporter. Nah, yang kemarin terjadi itu nggak begitu, gitu. Jadi bukan antara Aremanya dan bonek, tapi lebih Aremanya dan petugas yang berjaga di sana ya, petugas keamanan di sana. Gitu. Dan di antara itu polisi juga melakukan kesalahan kode etik, yaitu menyebabkan gas air mata ke para penonton, dan itu memang melanggar kode etik FIFA sendiri. Jadi salah sih, dan itu salah satu aspek kenapa banyak banget korban yang Makanya kalau kita mungkin lihat di beberapa video, korban-korban yang meninggal itu tidak ada luka fisik mungkin ya. Mungkin kalau ada luka fisik itu memang kena pukul, kena apa gitu ya. Banyak di antara korban jiwa yang jatuh itu nggak ada luka fisik. Nah itu berarti kan karena sesak di dalam. Terlebih ada anak-anak juga, ada juga wanita di sana. Yang memang secara peraturan FIFA dan security rules ya, gitu, dalam sebuah pertandingan di stadion itu tidak diperkenankan menggunakan medali massa yang dalam ini apa tadi gas air mata ya, air mata. Ini melanggar pasal 19 di Security Rules
So ini juga dari tadi yang Kak Lutia sampaikan, ada juga fenomena yang sempat panitia dan polisi atau keamanan setempat minta dilakukan di sore hari, tapi karena pertimbangan tertentu gitu ya, mungkin karena hak siar, karena keuntungan tertentu, atau biar bisa ditonton lebih banyak mata terus pendapatannya lebih banyak gitu ya, itu sehingga membuat pertandingan itu tetap diselenggarakan di malam hari. Padahal mungkin yang tadinya request di sore hari itu melihat ada potensi-potensi yang tidak baik. Kayak gitu. Apalagi sih yang kalian dengar dari media sosial? Kalau itu saya sempat dengar juga di antara 40.000 ya, 3.000 yang juga yang turun ke lapangan untuk menghadiri tim yang kalah dan menayangkan kenapa timnya kalah ada sekitar 3.000 orang, dan itu adalah satu penyebab mungkin kenapa ada skema yang Karena polisi menilai itu udah cukup chaos ya, karena ada kelompok supporter yang tidak terima timnya kalah, lalu nyamperin timnya ya, nyamperin timnya, berusaha ke lapangan, merasa ke lapangan, mungkin itu yang dinilai sama penjaga di sana, oh ini udah cukup layak di gas air mata. Padahal dianggapnya kayak demo kali ya, nyamperin gas air mata begitu. Apalagi kalau tidak salah itu ada beberapa waktu luar ya, dan kapal cuma dibuatnya juga, jadi ukurannya tuh kecil, jadi banyak yang digigitan, kebanyakan memakan korban di situ saat pulang. Kayak akses keluar masuknya dikit dan itu kan daerah, jadi kayak ya akhirnya mereka berdesak-desakan untuk keluar, jadi ada aktif untuk Jadi juga belum jadi masa yang panik di antaranya. Betul. Karena istilahnya nggak ada gas air mata pun, fenomena bottleneck apalagi ditambahin kepanikan itu luar biasa dampaknya, jeleknya. Fenomena bottleneck itu kan berarti benda yang masuk itu tidak sesuai dengan pintu keluarnya, bukan bottleneck ya. Nah dalam hal ini berarti ada salah prosedur, oke kita bilang gitu. Ada disintegrasi yang terjadi, baik yang dilakukan oleh panitia pelaksana, baik dari mungkin juga dari internal kelompok supporternya yang oknum yang tadi turun ke lapangan gitu ya, yang disintegrasi nilai di mana seharusnya ditanamkan nilai sebaik-baiknya saat kalah itu ya, menerima gitu ya, menerima kekalahan even dengan tim rival terberat sekalipun gitu ya. Hal ini kemudian juga yang memicu ya, bukan menyebabkan tapi memicu kemudian polisi atau tim keamanan bertugas di sana ikut kemudian bertindak melemparkan gas air mata, menimbulkan gas air mata. Yang aku lihat jumlahnya cukup banyak gas air mata yang ditembakkan ke arah penonton. Jadi makanya juga gak heran ini menjadi tragedi sepak bola terbesar kedua dunia setelah terjadi di Argentina. Ya, kalau menurut teman-teman, kalau terjadi fenomena disintegrasi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Umumnya disintegrasi itu terjadi karena beberapa faktor, dan di kasus ini bisa kita lihat salah satu faktornya adalah diskomunikasi, bersifat intoleran, ada di dan diskomunikasi itu kan bisa jadi di para penyelenggara dan ditambah lagi di sini terjadi kebutuhan masa-masa yang tidak diinginkan, masa-masa kerumunan dan para panik yang jumlahnya tidak sedikit, dan itu bukan memicu banget dan disintegrasi dengan kepentingan yang berbeda. 3.000-nya ini yang perlindungannya dan 3.000-nya panik yang keluar. ya juga kan di situ. Terus kalau apa sih yang apa yang harus diambil dari semua ini tuh ya sebenarnya kan ini bukan
tragedi pertama atau bentrokan antara supporter atau bentrokan terhadap juga sih. Jadi akhirnya kita belajar sih dari tragedi ini untuk kedepannya supaya para supporter dan penonton, karena di Indonesia tuh Sepak bola itu jadi olahraga paling populer di Indonesia selain bulu tangkis gitu. Gitu. Dan bagaimana kita tahu teman-teman dalam teori tentang kekuasaan di struktural nasional ada yang namanya konsep adil, yang dimana I-nya itu adalah integration. Nah di sini saat terjadinya disintegration, maka sebuah konsensus atau keseimbangan dalam hidup itu nggak akan tercipta. Dan dalam hal ini adalah banyak sekali miskonsepsi dan disintegrasi nilai yang terjadi misalnya di kubu supporternya sendiri, lalu di kubu panitia pelaksananya, yang mungkin juga tidak terlalu menyerap rules dari FIFA dengan cukup baik sehingga SOP-nya tidak sesuai, kayak gitu, mungkin kurang sesuai dengan SOP yang dimau oleh FIFA. Dianggapnya masa sepak bola ini sama seperti kerusuhan politik ya, sehingga harus disemprotkan gas air mata, sementara tidak bersenjata ya. Gitu. Jadi mereka melemahkan sesuatu sekelompok orang yang sebenarnya pengen nonton bola doang gitu. Beda sama pendemo atau perusuh atau penjara yang memang ada niatan lain untuk mencelakai gitu ya. Sementara di sini adalah cuma sekelompok orang yang ingin nonton bola yang kita sebut mes kalau di sosiologi ya. Gitu. Bahkan mereka cuma nawa itu cuma nonton bola. Terus tiba-tiba crowd, tiba-tiba disemprotin gas air mata, tidak, mereka mungkin dari rumah ya nggak akan menduga kalau mereka akan disemprotkan gas air mata, ya nggak bawa juga perlengkapan defense-nya yang cukup baik, ya akhirnya banyak jiwa, ratusan jiwa melayang. Mungkin karena ada disintegrasi nilai ini, beberapa pihak harus berani ngambil tanggung jawab. Mengingat Indonesia juga akan jadi tuan rumah Piala Dunia, atau karena kalau para pemangku kepentingan yang ini tidak mengambil langkah, dampaknya se-Indonesia. Semua rakyat Indonesia akan dijustifikasi sama seperti itu, dan kita semua yang kena imbasnya bisa ke timnas senior, bisa ke Piala Dunia atau ke hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perekonomian. Jadi ada baiknya siapapun pemangku kepentingan yang merasa salah, yang memang salah prosedural, please ngaku, please tanggung jawab. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Aku ada sih, mungkin dari tragedi ini yang harus di-concern banget sih ya, kalau jangan sampai ada paling isu sampai kasus ini tuh tenggelam ya, jadi harus tetap diangkat supaya tuntaskan, dan untuk kayak pihak pemerintah dan juga pihak kepentingan ini tuh soal kemanusiaan dan bukan soal hidup lagi. Jadi kalau benar-benar diselesaikan ya, kalian jangan hanya mementingkan duitnya, tapi ini soal nyawa tuh lebih penting sih daripada Oke, gitu ya teman-teman. Please letakkan kemanusiaan di atas segala-galanya, apalagi hanya sebatas keuntungan individu atau kepentingan kelompok tertentu. Sekian dari ngaso kali ini. Maaf mungkin suasananya tidak cheerful karena sedang duka. Seperti itu. Jika ada masukan atau ada komentar atau pendapat yang lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih Kak Alia, terima kasih Kak Ludia atas waktunya. Sekian dari kami. Bye mas di sana.